Mereka minta pohon Kamboja itu ditebang karena banyak sekali orang-orang yang melihat penampakan kuntilanak di pohon tersebut. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi bersama mahasiswa siluman. Di video kali ini kita akan menceritakan pengalaman horor dari Lukas Priyatno, bersahabat dengan sosok astral yang bernama Mirna. Ini kisahnya ketika duduk di bangku SMP pada tahun 1998. Sosok Mirna adalah seorang perempuan yang dipasung oleh orang tuanya sehingga tidak bisa keluar apalagi bergaul dengan teman sebayanya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Kejadian itu berawal dari sepulang aku nongkrong gak jauh dari rumah. Aku pulang sudah masuk waktu malam dan aku lupa jam berapa tepatnya. Lagi asik-asiknya berjalan menuju rumah, ada yang memanggilku. Lukas. Spontan aku tengok ke belakang, namun tak satu orang pun yang berada di sana. Aku putuskan untuk melanjutkan kembali berjalan, namun lagi-lagi suara itu terdengar. Kas. Suara lembut dan terdengar sangat jelas di telingaku, seperti tepat berada di sampingku. Suara ini jelas suara wanita. Bulu kuduku langsung berdiri. Akhirnya aku putuskan untuk berlari sekencang mungkin, dan akhirnya aku sampai di depan rumah. Semua tubuhku keringetan. Aku pun masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil air putih untuk kuminum. Setelah itu aku masuk ke dalam kamar. Tadi itu suara siapa ya? Gumamku dalam hati. Aku benar-benar dibuat terkejut dengan suara tersebut. Keesokan harinya aku beraktivitas seperti biasanya. Tidak ada yang aneh seperti malam kemarin. Hari berganti menjadi malam dan aku bisa berkumpul bersama teman-temanku di tongkrongan. Sekitar pukul 11 malam aku beranjak pulang ke rumah. Suasana di sana sangatlah sepi. Orang-orang sepertinya sudah mimpi indah waktu itu. Aku berjalan sendirian menyusuri pemukiman padat dan pohon-pohon yang masih banyak tumbuh di sisi kiri dan kananku. Tak ada yang aneh di saat aku lewati area itu, dan tiba-tiba aku mendengar suara memanggil namaku. Kas. Suara ini lagi yang terdengar di telingaku. Tak pakai pikir panjang, aku lari karena benar-benar takut akan suara tersebut. Baru saja aku ingin berlari, suara itu justru seperti mengajakku berinteraksi. Kas, kamu jangan lari. Aku hanya ingin memberitahukanmu bahwa di rumah tidak ada siapa-siapa. Suara itu jelas sekali di telingaku, namun aku tak melihat apa-apa malam itu. Tak kuhiraukan suara itu, aku tetap saja berlari ketakutan. Setibanya aku sampai di rumah, aku terkejut karena di rumah benar tidak ada siapa-siapa. Aku mengecek ke rumah mbahku dan benar saja keluargaku semua berada di sana sedang menonton televisi. Dalam hati aku bicara, terima kasih ya sudah dikasih tahu. Iya Kas, sama-sama. Suara itu menjawabku. Ini benar-benar membuat aku sangat terkejut. Apakah aku sedang berhalusinasi atau memang ini benar-benar nyata? Malam semakin larut, aku dan keluargaku pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar dan masuk ke dalam. Aku duduk di tepi ranjang sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba suara itu terdengar kembali di telingaku. Kas, aku ingin kenal. Apakah boleh? Tubuhku merinding mendengar suara itu dan aku mengambil selimut dan aku tutup seluruh tubuhku.
Suara itu tetap saja ingin berinteraksi pada aku. "Kamu jangan takut, aku hanya ingin berteman." Dengan sedikit memberanikan diri, aku menjawab suara tersebut. "Ya udah, tapi jangan aneh-aneh ya. Aku takut," jawabku dengan suara yang gemetar. "Baiklah, aku turuti kemauanmu. Namaku Mirna." Setelah Mirna memperkenalkan diri, pada saat itu aku masih bingung dan gak bisa berpikir jernih. Apa yang terjadi denganku? Dan siapakah Mirna ini? Keesokan harinya aku memberanikan diri untuk berinteraksi dengannya. "Mirna, ada apa Lukas?" Aku kasih sedikit gambaran sama kalian tentang suara Mirna. Suaranya lembut, pelan, namun sangat jelas terdengar di telingaku dan bahasa yang menurutku sangatlah baku. Pembicaraan kami pun berlanjut. "Sebenarnya mau lo apa?" "Aku hanya ingin berteman dengan kamu, Kas." "Tapi kan aku gak tahu lu. Gue takut. Pergi lu dan jangan ganggu gue lagi. Gue mohon." Ya, kami memang seperti orang yang sedang berbincang. Aku benar-benar ketakutan malam itu. Keringat mulai nampak membanjiri seluruh tubuhku. Tapi aku justru mendengar suara wanita yang sedang menangis. Aku lebih perjelas dari mana asal suara tangisan itu. Barulah aku ketahui suara tangisan itu adalah Mirna. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku dan aku coba kembali berinteraksi dengannya. "Mirna, kenapa kamu menangis?" "Aku hanya ingin berteman. Mengapa kamu menyuruhku untuk pergi?" Setelah itu, aku tak lagi mendengar suara Mirna atau tangisannya lagi. Malam-malam berikutnya, aku coba berinteraksi kembali dengan Mirna. "Mirna." Hening, tak ada jawaban. Di depan kamarku ada sebuah ayunan dan aku mendengar suara decitan ayunan yang sedang bergerak. Akhirnya aku beranikan diri untuk mengintip dari jendela kamarku. Dan benar saja, aku melihat ayunan itu bergerak dengan sendirinya. Tiba-tiba, "Lukas, kamu sedang apa?" Suara Mirna mengejutkanku. "Lu yang main ayunan ya?" "Iya, aku gak mau ganggu kamu." Langsung saja ku tutup kembali jendela kamarku. "Lukas, apa kamu masih takut denganku?" Gue gak tahu, apa gue gila ya bicara sendiri? Jawabku kebingungan karena ini benar-benar di luar nalarku. Apakah aku sedang berhalusinasi? Tapi ini benar-benar terjadi. "Lukas, kamu tidak gila, aku yang berbicara denganmu." "Tapi kok kamu gak berwujud? Kamu gak sama denganku, Mir." Aku berbicara dengan bercampur rasa takut saat itu. "Apakah kamu mau melihat wujudku?" tanya Mirna yang membuatku kaget. "Jangan, biarkan seperti ini saja." "Ya udah, baiklah kalau memang itu mau kamu. Aku hanya minta, tolong jangan usir aku." Mirna memohon dengan nada suara yang sedih menurut pendengaranku. "Ya udah, gue gak akan usir lu lagi." "Terima kasih, Kas. Kamu memang orang baik." Setelah Mirna mengucapkan itu, tiba-tiba saja aku merasa ada seseorang yang memelukku dari belakang. Aku hanya diam dan tak berbuat apa-apa. "Bagaimana lu bisa meninggal?" "Aku dipasang oleh orang tuaku, Kas. Tidak bisa keluar, apalagi bergaul dengan teman sebayaku. Dan aku putuskan untuk mengakhiri hidupku dengan cara bunuh diri." Mirna bercerita sambil menangis. Itu yang membuatku makin merinding mendengarnya. Lalu aku coba tanya kembali pada Mirna. "Sekarang lu tinggal di mana?" "Di pohon Kamboja, Kas." Memang ada pohon Kamboja tepat di depan pekarangan rumahku. Setelah itu aku mengakhiri perbincanganku dengan Mirna.
Keesokan harinya, langit di luar sangat mendung. Aku sedang bersantai di kamar waktu itu. Tiba-tiba ibuku masuk membawa pakaian dari jemuran. Karena di luar mendung dan sepertinya akan turun hujan. Bu, maaf ya. Lukas lupa angkat tadi. Ibuku hanya diam dan kembali menutup pintu kamarku. Tak lama, hujan pun turun dengan derasnya. Dari luar kamar, aku mendengar ibuku memanggil-manggil namaku. Kas, Kas. Ada apa, Bu? Jemuran angkatin dulu. Lah, bukannya tadi ibu udah angkatin bajunya? Itu udah ada di kamar Lukas. Angkatin dari mana? Wong ibu baru saja bangun tidur. Jawab ibuku dengan logat Jawanya. Aku bingung mendengar pernyataan dari ibuku. Aku kembali ke dalam kamar sambil berpikir. Tadi siapa ya yang angkatin bajunya? Akhirnya aku bertanya pada Mirna sore itu. Mirna, iya Kas. Apa tadi lu yang bantu angkatin pakaian gua? Iya, kamu tidak marah kan? Aku hanya ingin membantumu. Aku terkejut mendengar pernyataan Mirna sore itu. Aku jadi makin penasaran seperti apa wajah Mirna. Malam pun datang. Aku kembali berbincang dengan Mirna. Mirna, apa boleh gua lihat wujud lu? Kalau Lukas mau, Mirna akan tunjukin. Tapi jangan serem-serem ya. Ntar gue takut. Seketika suasana di kamarku menjadi hening. Aku merasa ada seseorang yang tengah duduk tepat di sampingku. Tanpa pikir panjang, aku menutup kedua bola mataku. Jantungku berdetak kencang. Lalu, Kas, aku sudah ada di samping kamu. Suara Mirna sangatlah jelas, terdengar dan lebih jelas dari sebelumnya. Aku mencoba untuk membuka mataku. Kulihat gaun berwarna putih. Makin ke atas, aku lihat wajahnya pucat. Rambutnya panjang dan hitam. Tatapan matanya kosong dan menebar senyum kepada aku. Kalau aku jabarkan, ini senyum terseram yang pernah aku lihat. Dan lalu Mirna berbicara. Namaku Mirna. Dengan suara yang lembut dan senyum di bibirnya. Seketika itu pun aku tak sadarkan diri. Sehabis melihat sosok Mirna, aku tak sadarkan diri dan tak tahu berapa lama aku pingsan. Keesokan harinya aku melakukan kegiatan seperti biasa, yaitu sekolah. Ya, perkenalanku dengan Mirna sewaktu aku duduk di bangku SMP kelas 2. Tepatnya di tahun 1998. Singkat cerita, aku bersama teman-teman sekolahku bermain ke sebuah curug yang ada di Bekasi. Kalau sekarang terkenal dengan sebutan Curug Parigi. Sebelum berenang, aku sempat ngobrol sama warga di sana. Kalau di curug itu pernah ada yang mati karena terbawa arus air terjun. Singkat cerita, aku dan kawan-kawan berenang mengikuti air terjun hingga sampai di mulut jurang dan mengulangi lagi dari awal. Sedang asiknya kita bermain, aku sampai tak sadar hingga beberapa meter lagi sampai di mulut jurang. Kita berjumlah 4 orang. Aku, Utis, Toha, dan satu lagi aku lupa. Aku gak bisa bangun karena batu licin dengan lumut. Sebisa kita berenang karena gak mau mati terjatuh di jurang. Tapi cuman aku yang berhasil sampai ke tepi sungai. Ketika temanku harus meluncur ke bawah arus. Tanpa pikir panjang, aku yang sudah mencapai tepi sungai berlari menyelamatkan mereka dan aku berhasil menangkap tangan salah satu dari kawanku yang bernama Utis. Yang perlu kalian tahu adalah sebenarnya Mirna lah yang menarik tangan Utis pada saat itu. Jadi kita berempat selamat dari kematian. Lalu Mirna berbisik, Lukas, kamu harus pulang. Penunggu di sini tidak senang denganmu. Akhirnya aku putuskan untuk pulang ke rumah. Sampailah aku di rumah dan lagi-lagi aku tidak bicara dengan Mirna. Beberapa hari kemudian aku mendengar ada tetangga yang berbicara dengan orang tua aku.
Mereka minta pohon Kamboja itu ditebang karena banyak sekali orang-orang yang melihat penampakan kuntilanak di pohon tersebut. Mendengar percakapan mereka, aku pun naik pitam dan aku marah dengan Mirna. "Mirna, lu ngapain gangguin orang yang lewat di rumah?" "Itu bukan aku, Kas." "Halah, jangan bohong lu. Orang-orang pada takut tahu." "Tapi itu bukan aku. Kenapa kamu tidak percaya?" "Udahlah, males gue kalau begini sama lu." Mirna tidak menjawab. Hanya ada suara tangisan di dalam kamarku dan aku dipeluk oleh Mirna. Tangannya jelas terlihat melingkar di perut dengan dagu yang diletakkan di bahuku. Keesokan harinya, tepat tengah malam, aku setengah tertidur. Aku mendengar ada suara orang yang mukul-mukul tiang listrik. Oh, orang ronda. Gak lama dari situ, aku mendengar orang itu teriak-teriak. "Tolong, tolong." Aku berinisiatif untuk mengintip dari jendela. Kulihat orang itu sedang jongkok di bawah pohon jambu sambil melihat dan menunjukkan tangan ke arah atas. "Tolong, kuntilanak." Orang itu langsung lari kocar-kacir. Aku bingung, itu orang lihat apa ya? Keesokan harinya tetanggaku datang dan menceritakan kejadian semalam. Dan mereka meminta kalau pohon Kamboja itu harus segera ditebang. Tiba-tiba, "Lukas, mau apa lagi? Belum puas lu udah ngerjain hansip?" "Itu bukan Mirna, Kas." "Terus siapa lagi kalau bukan lu? Jelas-jelas lu yang ada di sini." "Mereka itu yang tinggal di gedung belakang rumah. Mirna pun tidak suka dengan mereka." "Lukas, percaya Mirna kan?" Aku bingung mana yang harus aku percaya. Satu sisi banyak orang yang melihat penampakan semenjak hadirnya Mirna. Tapi di sisi lain, Mirna baik denganku dan tak pernah mengganggu keluargaku. Mirna berbicara dengan nada suara yang amat sedih. "Kas, Mirna mohon jangan ditebang pohon itu. Karena itu tempat Mirna." "Tapi kan lu bisa tinggal di sini. Di kamar gue juga gak apa-apa kalau lu mau. Asal jangan usil." "Mirna mohon jangan ditebang ya, Kas." "Gue gak bisa ngasih keputusan sekarang, Mir. Gue gak bisa apa-apa." Singkat cerita, akhirnya pohon Kamboja itu ditebang. Semenjak itu, hampir setiap hari aku mendengar Mirna menangis, bahkan setiap malam. Aku pun mencoba berinteraksi, tapi tak pernah ada jawaban. Esok harinya, aku sedang berada di dalam angkutan umum untuk berangkat sekolah. Tiba-tiba, "Lukas." "Ya, itu suara Mirna." "Lu kemana aja? Kok gue panggil gak pernah ada?" Dalam hati aku menjawab karena tak mau kalau aku disangka orang yang tidak waras karena berbicara sendiri di dalam angkot. "Kas, Mirna mau pamit." "Hah? Pamit? Lu mau kemana?" "Aku sudah menemukan tempat tinggal baru. Aku tidak akan melupakan kebahagiaan Lukas sama Mirna. Jaga diri baik-baik ya, Kas. Mirna pergi, selamat tinggal." Tepat di depanku, Mirna duduk tersenyum sambil mengeluarkan air mata. Lalu perlahan menghilang sambil melambaikan tangan. Sejak kejadian itu, Mirna tak lagi berkomunikasi denganku selama 20 tahun. Tapi pada tanggal 25 Juli 2020, aku melakukan pendakian di Gunung Gelis, Sumedang. Dan aku sempat tersesat hingga masuk ke dimensi lain. Hingga akhirnya aku bertemu makhluk tak kasat mata. Pada saat di puncak Gunung Gelis, aku kembali bertemu sosok Mirna. Dan Mirna kembali menemaniku hingga saat ini. Demikian cerita tentang sahabat astralku. Semoga ada yang bisa dipetik dari pengalamanku. Sahabat tetaplah menjadi seorang sahabat meski ia bukan dari dunia kita. Itulah arti seorang sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah pengalaman horor dari Lukas Priyatno yang bersahabat dengan makhluk tak kasat mata yang bernama Mirna. Percaya ataupun tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ambil hikmah dari setiap kisah yang kami bawakan.
dan jangan melanggar aturan yang telah ditentukan. Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah apapun itu, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswa_siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.